Halo, assalamualaikum sedulur ngapa. Kali ini aku mau masak nih Mae Cilacap ini mau masak sayur bening. Namun sebelum masak sayur bening nih, aku mau goreng tahu sama tempe. Nah, gorengan tahu sama tempe sekarang itu beda dari biasanya ya guys. Jadi aku goreng tempe sama tahu itu dicampur sama tepung bumbu Kobe. Pasti enak ya. Agak sedikit kriuk-kriuk gimana gitu ya. Nah, ini dia tempe yang sudah aku potong-potong dan sudah aku lumurin sama tepung bumbu Kobe. Ini ngasih tepungnya itu cukup tepung doang ya. Tapi kalau kalian berasa pengen rada asin, bisa deh tambahin tuh sedikit garam aja. Nah, ini nunggu minyaknya panas ya guys. Setelah minyaknya panas, baru deh aku cemplungin satu persatu tempe yang sudah aku balurin sama tepung bumbu Kobe nih guys. Nah, aku goreng tempe itu resepnya itu simple. Yang penting goreng apapun itu minyak itu harus panas. Jadi nanti matengnya itu sempurna. Nggak mateng, nggak gosong di luar ya guys. Tapi garing di luar, tapi di dalamnya juga tetap garing. Jadi luar dalam itu enak, kriuk gitu ya. Nggak lembek, nggak gosong, nggak apa. Yang penting itu minyaknya itu harus panas. Nah, ini aku cemplungin tempe-tempenya yang sudah aku potong-potong tadi. Selain tempe nanti juga aku ada tahu ya guys. Nah, ini dia tahunya. Ini tahu satu itu dipotong jadi dua, tapi posisinya tuh miring ya guys. Seperti tempe juga aku lumurin sama tepung bumbu Kobe nih guys. Satu persatu pelan-pelan ya, karena tahu ini lunak banget. Cepet hancur nanti kalau ngaduknya cepet-cepet ya guys. Jadi harus pelan-pelan dilumurin, dioles-olesin sama sisa-sisa tepung yang bekas tempe tadi ya guys. Nah, ini dia tempenya sudah mateng nih guys. Ini seperti tempe mendoan ya, tapi bukan tempe mendoan sih. Kalau tempe mendoan kan itu lebar-lebar. Kalau ini tempe kemul mungkin ya. Tempe kemul karena dia itu tempenya itu dikemulin sama si tepung itu tadi ya guys. Aduh, ngomong apa sih gue. Nah, ini aku lanjut lagi untuk goreng tahu ya guys. Ini aku masukin lagi tahunya satu persatu. Tadi kan tempe udah ya, sekarang tinggal tahunya nih guys. Pelan-pelan ya guys, ini panas banget soalnya guys. Kenapa ya orang Indonesia itu suka banget sama yang namanya tempe sama tahu? Sama-sama dari bahannya itu dari kedelai ya. Cuman bedanya apa sih kalau tempe sama tahu? Terus gizinya itu banyakan mana sih antara tempe sama tahu? Bagi aku sama sih, cuman kalau tempe itu kan full ya dari kedelainya langsung. Sedangkan si tahu ini itu melalui proses yang agak rumit ya, harus direndam terus giling, direbus ini itu dan lain sebagainya, dan akhirnya diambil saripatinya ya guys. Ini nunggu mateng dan ini tempenya yang sudah mateng, terus ini tahu. Nah, ini tempenya yang udah mateng aku mau taruh di piring ya guys. Soalnya serokannya mau aku buat serokin si tahu tadi ya. Karena tahunya kayaknya udah mateng nih. Menurut kalian enak gak sih? Ini baru aku coba ya guys. Aku tuh lihat di aplikasi TokTok ya. Aplikasi TokTok itu inspirasi aku ya guys. Jadi aku lihat itu ada gorengan tahu sama tempe itu pakai tepung bumbu Kobe. Kelihatannya enak, apalagi kalau dimakan sama sambal bawang. Aduh, manis deh. Ini tahunya yang udah matang aku tiriskan dulu. Nah, karena masih ada sisa tempe, jadi aku lanjut goreng tempenya ini ya guys. Nah, ini sisa yang tadi. Ini padahal cuman berapa tadi aku beli? Aku beli tahu satu plastik sama tempenya itu satu yang panjang itu yang dibungkus sama daun. Hasilnya banyak juga ya. Ini tahu yang udah tiris aku gabungin aja ya sama tempenya yang tadi yang udah mateng. Karena ini nanti aku mau buat lauk makan sama sayur bening nanti. Jadi sayur bening, terus lauknya tempe sama tahu goreng tepung. Plus nanti aku mau nyambel. Jadi kemarin kan aku
aku beli sambal saset ya. Kalau sekarang aku mau nyambel sendiri nih guys. Nah ini dia penampakan dari tahu tempe goreng kemul. Nah sekarang aku lanjut untuk bikin sayur bening. Ini ada jagung ya. Jagung ini aku butuh satu, terus potongnya itu agak gede-gede. Kemudian lanjut ada labu siam dan wortel. Di sini aku seperti biasa kalau persayuran yang ada kuah-kuahnya itu aku banyakin labu siam karena aku suka banget sama labu siam ya guys. Dan ini sedikit bayam. Sebenarnya ini bayamnya dikit banget ya. Kurang atau enggak ya? Ini ada seledrinya juga ya guys, cuman nggak kelihatan karena sama-sama hijau. Sayur bening kalau sama seledri tuh seger. Ini siapin dulu air untuk merebus. Nah ini bumbunya nih, ada kencur, bawang merah, bawang putih sama daun bawang. Pertama aku masukin, ini airnya sudah mendidih ya guys. Aku masukin dulu kencur, bawang merah sama bawang putih serta daun bawang. Ini kencurnya dikeprek aja ya biar sarinya itu keluar gitu ya, airnya agak keluar. Kalau diiris itu nanti air kencurnya itu nggak keluar ya, jadi rasanya itu kurang. Kenapa sih harus pakai kencur? Karena itu kencur itu bikin gurih ya guys. Terus lanjut nih yang keras-keras, ada jagung. Kenapa aku jagung dicampurin sekalian sama perbumbuan tadi? Karena jagung itu keras, jadi rebusnya itu harus agak lama ya guys. Kemudian lanjut aku masukkan daun salam. Nah setelah masuk semua nih perbumbuan dan yang keras-keras sama daun salamnya, aku aduk-aduk dulu nih guys. Aduk-aduk dulu. Kalau aku nggak enak badan atau tenggorokan sakit, terus agak masuk angin gitu ya, aku pasti bikin sayur bening seperti ini. Tapi aku banyakin kencur, dan kencurnya itu nanti aku makan guys. Enak banget kalau kencur di sayur bening ini, enak. Biasanya aku ikut makan sama daun bawang putihnya juga. Ini aku masukkan gula merah secukupnya, tapi biasanya aku pakai yang satu butir itu ya, gelonggong gitu apalah. Terus ini lanjut labu siam dan wortel aku masukin karena tahu itu namanya, jagungnya itu udah sedikit lunak ya. Ini aku aduk-aduk dulu. Nah ini ciri-ciri jagung yang udah matang itu dia menggelembung ya guys, seperti di dalamnya tuh kayak ada airnya. Nah itu ciri-cirinya kalau jagung udah matang. Kemudian lanjut daun bayam. Nah daun bayam ini bagus buat kekuatan kayak Popeye ya. Kalau Popeye itu makanya bayam ya guys, jadi buat kuat-kuat deh biar badan ini sehat terus. Jadi aku suka banget masak sayur bening kayak gini. Aku aduk-aduk dulu nih guys. Baunya udah kecium. Kalian nyium gak sih? Ini enak banget guys. Ini udah matang kayaknya. Sayur bayamnya juga udah lunak. Jagung juga sudah matang karena udah gendut-gendut tuh tadi. Udah ada airnya di dalamnya. Sementara itu aku mau goreng bawang goreng buat taburan sayur bening tadi ya guys. Ini aku bikin sendiri bawang gorengnya. Aku bikin ada 5 siung bawang merah ya, ukurannya yang sedang-sedang. Kalau misalkan yang gede cukup 3 aja kalau satu porsi. Ini gorengnya itu harus pakai minyak yang baru ya guys, biar bagus nanti hasilnya. Juga rasanya itu nggak terpengaruh sama minyak bekas ya. Kalau minyak baru itu rasanya fresh, jadi bawang gorengnya itu pasti enak ya guys. Nah ini udah mateng, aku tiriskan dulu pakai sorokan kecil. Nah ini ya guys, tuh kan warnanya cantik banget kan. Lalu aku masukin ke panci yang ada sayur beningnya, masukin aja, plung. Gini aja guys, simple kan kalau masak sayur bening. Lanjut aku mau bikin sambal nih, ada bawang merah, ada bawang putih sama cabai rawit.
aku goreng dulu ini semuanya ya guys, tapi setengah matang aja, nggak usah matang-matang. Nah setelah digoreng setengah matang, ini sisa bawang goreng tadi ya aku masukin biar ada rasa. Setelah matang, setengah matang, lalu angkat pakai serokan kecil aja biar gampang. Ini goreng cabai sama bawang merah bawang putihnya nggak usah matang-matang ya, setengah matang aja. Nah ini bumbunya nanti ada garam sama micin ini ya, micin. Jangan lupa permicinan guys, aku tuh generasi micin guys. Kata siapa tuh micin bikin goblok, enggak ya guys, enggak ada sejarahnya micin itu bikin bodoh. Nah itu micin sama garam. Nah ini dia penampakan sayur beningnya tuh, cantik banget kan, rame banget kan isinya. Ada wortel, ada labu siam, ada jagung, ada bayam. Di sebelahnya itu ada sambal, terus ada gorengan tahu sama tempe. Ini dimakan.